Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di Indonesia ada sebuah budaya kebiasaan bahwasanya Idul Fitri diisi dengan halal bihalal, diisi dengan saling maaf memaafkan. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya keluarga, punya leluhur yang sudah meninggal dunia. Mereka juga perlu ditengok, mereka juga perlu dikunjungi. Maka dari sinilah ada budaya tradisi untuk berziarah kubur ke makam keluarga, ke makam leluhur yang sudah meninggal dunia. Salah satu landasan argumentasi Qur'ani yang menyangkut ziarah kubur adalah surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini menyatakan kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah wafat sebelum kita. Jadi ahli kubur mereka ini bisa kita doakan, dan insya Allah doa kita akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Pada umumnya doa kita yang ditujukan kepada ahli kubur dipilah menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah berdoa semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita berziarah kubur, tujuannya adalah berdoa agar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ahli kubur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berdoa agar amal-amal soleh mereka diterima. Karena tidak setiap amal soleh diterima oleh Allah, maka kita berdoa semoga amal-amal soleh mereka ini diterima oleh Allah, sehingga nanti di akhirat mereka mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, kita mendoakan semoga mereka derajatnya semakin meninggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah-kisah sufi disampaikan ketika ada ahli kubur yang semula dia hidupnya serba sulit, namun setelah didoakan oleh ahli warisnya, diberi hadiah, diberi sedekah yang ditujukan kepadanya, maka kehidupannya berubah menjadi semakin baik. Di sisi lain perlu kita pahami bahwasanya yang namanya kubur itu adalah sebagai penanda, bukan berarti orang yang meninggal dunia ada di sana. Karena orang yang meninggal dunia tentu tempat tinggalnya tidak di dalam kubur tersebut, melainkan ada di sebuah alam yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam transit, yang ketika menengok ke samping kiri di situ melihat dunia, termasuk melihat kita yang masih hidup, dan nanti di samping kanan dia melihat surga neraka. Jadi seolah-olah orang yang ada di alam kubur ini punya 2 pemandangan. Ketika menengok satu arah, yang dilihat adalah kehidupan dunia, termasuk kita, sehingga apabila kita berziarah kubur, bersedekah atas nama orang tua, melakukan doa-doa atas nama orang tua, semua akan dilihat oleh orang tua, nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia. Di sisi lain, semakin banyak doa yang kita berikan, semakin banyak sedekah yang kita tujukan untuk orang tua maupun leluhur yang sudah wafat, semakin besar peluang mereka mendapatkan pahala, semakin besar peluang mereka mendapatkan surga. Oleh karena itu, di samping kita menjalankan ziarah kubur, kita juga perlu melakukan aktivitas-aktivitas tambahan. Selain berdoa, kita bisa bersedekah, kita bisa melakukan amalan-amalan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi keluarga, kerabat, nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Dan biasanya di dalam salah satu doa kita tambahkan dengan
Semoga pahala yang saya lakukan ini bisa dihadiahkan kepada ayah saya, ibu saya, nenek saya, kakek saya yang sudah meninggal dunia. Ini beberapa catatan agar kita semakin maksimal di dalam berziarah kubur, di dalam berbagi pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.